Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman KPI sekalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami tim HPI telah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang istimewa, dan insya Allah akan menemani kita dalam membahas terkait keadaan Iran saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa perang antara Amerika, Israel, dan Iran sudah berlangsung lebih daripada 100 hari. Banyak korban berjatuhan. Amerika dan Israel membunuh anak-anak tak bersalah, membunuh para wanita tak bersalah, membunuh ibu-ibu yang tak bersalah, menyerang fasilitas-fasilitas seperti menyerang rumah sakit, rumah-rumah, dan rumah-rumah warga lainnya. Insya Allah kita akan membahas lebih dalam bersama narasumber kita. Pada saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Said Idrus Halhamid. Beliau ini adalah seorang PhD jurusan ilmu hadis di Madrasah Imam Khomeini. Beliau juga salah satu reporter daripada TV One, yang artinya beliau sering masuk atau sering terjun ke lapangan sehingga beliau benar-benar mengetahui keadaan Iran pada saat ini. Selamat siang Bibi Idrus, waktu Iran ya tentunya. Ya, selamat siang. Gimana Kang Wildan? Sehat ya? Alhamdulillah. Kebib keadaan. Alhamdulillah masih hidup lah, kita belum syahid ya. Kebib berharap syahid tentu ya. Iyalah, kemuliaan itulah. Untuk kita seorang muslim tentu saja syahid itu merupakan kematian yang sangat mulia, yang pasti dirindu-rindukan oleh setiap muslim. Apalagi antum sempat anak denger, wah masuk ke medan-medan yang berbahaya, itu antum udah berharap syahid ya Bib. Kita tawakal aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ada, ya udahlah, yang penting kita bisa melakukan satu pemberitaan yang benar-benar valid dari istilahnya dari langsung dari tempat kejadian. Jadi perlulah kita untuk melakukan pemberitaan atau setelah melakukan kandaran terhadap masyarakat kita di Indonesia ataupun masyarakat Indonesia di tempat-tempat lain. Langsung saja Bib. Ya. Pertanyaan anak yang pertama ini ya. Kita melihat banyak berita-berita berseliweran di luar tentang keadaan Iran. Sebagian ada yang bilang Iran kolaps. Sebagian ada yang bilang Tehran sudah dikuasai, Mashhad udah jatuh. Tapi antum sendiri melihat keadaan Iran saat ini bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk seluruh pemirsa channel HPI di seluruh Indonesia atau di mana tempat yang Anda berada. Jadi Kang Wildan, ketika kita ingin membahas tentang Iran, ya kan, saya mengatakan aku banyak orang-orang yang bertanya, saat ini keadaan Iran itu seperti apa? Apakah Iran sudah runtuh? Apakah Iran sudah kolaps? Karena seperti yang kita ketahui bersama, Trump setiap harinya selalu mengatakan bahwa dia telah menang. Dia telah mengalahkan Iran, dia telah menguasai Iran, Iran telah hancur, Teheran sudah jatuh, ya kan, dan juga seluruh istilahnya militer Iran sudah dikuasai atau seluruh militer Iran sudah hancur semuanya. Itu yang selalu diberitakan, dan itu statement-statementnya setiap hari, hampir setiap hari selalu diucapkan oleh Trump. Nah, kebetulan Kang Wildan, pemirsa channel HPI, kita ini berada di Iran, gitu. Kita ini berada di Iran dan kita menyaksikan secara langsung apa yang terjadi di negara ini, apa yang terjadi di Iran. Jadi secara langsung, jadi bukan lagi kita mendengar kabar dari sana dari sini atau cuma sekedar membaca berita dari media-media mainstream ya. Itu tidak. Jadi kita memang berada di Iran dan kita melihat secara langsung. Jadi kita merasakan secara langsung apa yang terjadi di sini. Dan seperti yang kita ketahui bersama semua, perang ini antara Amerika, Israel dan juga Iran, atau serangan dari Amerika dan juga Israel ke Iran sudah melewati lebih dari 100 hari. Ini mana kita ketahui, serangan pertama Amerika dan Israel itu ke Iran itu tanggal 28 Februari. 28 Februari Iran diserang oleh Amerika dan juga Israel, yang tentunya menewaskan pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, yaitu Said Ali Khamenei. Itu hari yang sama dengan penyerangan ke Minop ya? 168. Ada 3 hal yang terjadi di tanggal 28 Februari yang diberitakannya, yang terdengar di berita internasional hanya 2 hal. Yang pertama ya, syahidan dari atau tewasnya atau gugurnya pemimpin Republik Islam Iran, yaitu Said Ali Khamenei, di mana kejadian itu di pukul 10 pagi.
di pukul 10 pagi jadi Amerika melancarkan serangannya atau melancarkan tembakan rudalnya ke Teheran di pukul 10 pagi yang akhirnya menewaskan Said Ali Khamenei, sang pemimpin Republik Islam Iran. Lalu 1 jam setengah kemudian Amerika melakukan serangan keduanya yang sangat disayangkan. Pada saat itu Amerika menargetkan sekolah dasar di daerah selatan Iran, di daerah yang bernama Kota Mina. Kota Mina terletak di daerah selatan Iran, didengar ke Bandar Abbas, ya istilahnya provinsi Bandar Abbas, ya provinsi Hormozegon, di mana provinsi Hormozegon ini memiliki beberapa kota. Salah satu kota utamanya itu adalah Bandar Abbas yang merupakan pelabuhan terpenting bagi Iran. Nah, di situ juga ada satu kota yang namanya Kota Mina. Nah, di Kota Mina itu ada satu sekolah dasar yang bernama Syajaratun Thayyibah. Sekolah dasar Syajaratun Thayyibah. Pada pukul 10 pagi ketika Tehran diserang, tentu saja pemerintah mengumumkan kepada seluruh masyarakat Iran bahwa kita telah diserang oleh Amerika dan juga Israel. Sehingga pada saat itu pemerintah Iran menghimbau atau memerintahkan untuk seluruh sekolah SD, SMP, SMA, dan universitas untuk mengosongkan sekolah-sekolah tersebut dan harus pulang istilahnya. Nah, kejadian tidak berlangsung lama. 1 jam setengah kemudian, yaitu di pukul 11.30, serangan kedua Amerika dilancarkan ke sekolah dasar Minang, yang pada saat itu orang tua sedang menjemput anak-anaknya dan anak-anaknya sedang bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing, gitu. Sehingga rudal ditembakkan. Bukan 1 rudal, Kang Wilda. Ada 2 rudal yang ditembakkan ke sekolah dasar Minang, gitu, yang akhirnya menghancurkan seluruh beton dan besi dan bangunan di sekolah dasar tersebut, yang menggugurkan hampir lebih dari 168 siswa yang berumur 6 sampai 10 tahun. Ini yang tidak banyak diberitakan. Ini yang diberitakan. Nah, ini yang diberitakan oleh Iran, ya kan? Ini yang diberitakan oleh Iran, dan juga banyak media-media asing juga yang memberitakan hal ini. Tapi ada satu kejadian lagi yang luar biasa. Ini adalah kekejaman yang luar biasa yang nggak banyak orang yang tahu. Yaitu di pukul berapa? Di pukul 4.30 sore, di pukul 16.30 di sore hari, Amerika dan Israel juga menyerang di daerah selatan di kota Shiraz, atau yang dibilang nama kotanya saya lupa, Langkrut apa kalau nggak salah ya. Nama kotanya itu Langkar kalau nggak salah. Itu terletak di selatan kota Shiraz. Ini juga serangan yang luar biasa. Amerika dan juga Israel menggunakan bom, salah satu rudal yang tidak meledak di daratan, tapi meledak di udara. Dan ketika rudal itu 20 meter sebelum sampai ke daratan, rudal itu meledak dan menghasilkan butiran-butiran peluru sebanyak 180.000 butiran peluru Dari satu rudal. Dan ini Amerika menembakkan 4 rudal ke kota tersebut. Berarti hampir dapat 720.000 peluru kecil itu menyebar ledakan dan menyebar di kota tersebut, yang akhirnya menewaskan kurang lebih 21 masyarakat Iran, masyarakat kota tersebut, dan juga istilahnya melukai hampir kurang lebih kalau nggak salah sekitar 222 orang. Karena pelurunya kecil-kecil, Kang. Jadi itu pelurunya model pistol model pistol kecil, jadi kayak buletan gitu, peluru panas. Jadi begitu rudal itu meledak, itu menghasilkan 180.000 peluru butiran-butiran kecil. Yang nanti insya Allah kita akan meliput ya, atau mungkin kawan-kawan HPI kalau bisa dikasih itu kayak insert video supaya masyarakat atau kawan-kawan HPI juga mengetahui seperti apa kota tersebut. Jadi kalau kita menyaksikan kota tersebut, itu rumah, itu isinya tuh bolongan-bolongan butiran-butiran peluru. Bahkan aspal di jalanan itu isinya bolongan-bolongan semua. Anda bayangin 180.000 enggak 180 butir peluru, tidak, 180.000 butir peluru. Jadi seakan-akan kayak istilahnya ada hujan peluru gitu. Ini istilahnya ini rudal yang sangat mematikan. Ini rudal pembunuh massal gitu. Ini rudal yang dilarang oleh dunia, pemakaiannya oleh dunia. Tapi hal itu, rudal tersebut digunakan oleh Amerika dan juga Israel untuk menyerang Iran. Jadi itu di tanggal 28 Februari. Jadi
di tanggal 28 Februari ada 3 kejadian yang mengguncang dunia. Pertama, Amerika dan juga Israel menyerang Iran dan menewaskan pemimpin Republik Islam Iran. Yang kedua, Amerika menyerang sekolah dasar di Ninab yang menewaskan hampir 168 siswa yang berumur 6 sampai 12 tahun. Dan yang ketiga, ya kan, Amerika menggunakan rudal terlarang. Yang satu rudalnya menghasilkan 180.000 butir peluru. Ini 4 rudal, berarti 720.000 butir peluru itu jatuh di dalam satu kawasan tersebut. Dan insya Allah nanti akan diberikan video. Lalu di mana keadaan Iran setelah itu? Ya, dan kita mengetahui bahwa dari tanggal 28 itu sampai 40 hari kemudian terjadi peperangan secara langsung antara Iran, Amerika dan juga Israel. Di mana Iran pada saat itu di hari kedua, ini luar biasa, di hari kedua Trump sudah mengatakan, ini statement pertama Trump itu di hari kedua, bahwa mengatakan bahwa Teheran sudah jatuh, Iran sudah jatuh, kita sudah berhasil membunuh pemimpin Republik Islam Iran dan Iran jatuh, Iran sudah berada di kekuasaan berada di tangan Amerika dan Amerika telah menang. Ini di hari kedua. Tapi nyatanya di 40 hari setelah serangan pertama, Iran tidak jatuh, Kang. Kita berada di sini, kita menyaksikan, dan rudal itu kita saksikan di atas kepala kita. Bagaimana rudal berhantaman dengan air defense, dengan air defense Iran. Begitu juga kita tidur, tiba-tiba kita terkejut bangun karena suara rudal yang begitu hebat, gitu loh. Jadi hampir di seluruh kota Iran itu mengalami serangan atau mengalami istilahnya menjadi target-target dari rudal Amerika dan juga Israel. Tapi subhanallah, Iran sebagai satu negara yang tidak direken, ya, tidak masuk rekena, karena Iran bukan negara adidaya. Iran itu negara istilahnya negara tingkat 3 lah, atau istilahnya negara ketiga kalau kita bilang, ya. Sedangkan Amerika negara Abal Qudra, Amerika superpower, satu-satunya negara, benar kan? Satu-satunya negara yang memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara-negara di dunia ini. Yaitu Rusia nggak seperti itu, Cina pun nggak seperti itu, ya kan? Tapi Amerika memiliki pangkalan militer di setiap negara. Di negara kita juga ada, dan beberapa di negara tidak ada, kan? Begitu juga di negara-negara lain Amerika memiliki pangkalan militer. Dan di Timur Tengah Amerika hampir memiliki sekitar 80 pangkalan militer yang mengitari Iran. Jadi bukan cuma 1-2, tidak. Pangkalan militer Amerika itu ada sekitar 80 lebih, di mana pangkalan militer ini dibangun oleh Amerika dari setelah Perang Dunia Kedua. Jadi hampir 80 tahun, hampir 90 tahun mungkin, ya, Amerika itu telah membangun kekuatan militernya, membangun pangkalan-pangkalan militer, dan menyiapkan pangkalan militer itu untuk menjaga Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah harus dijaga? Karena sumber energi berasal dari Timur Tengah, sehingga Timur Tengah ini harus dijaga. Ini yang pertama. Yang kedua, ya kan, adanya Israel. Nanti kita akan membahas terkait tentang ini di pembahasan berikutnya. Sehingga Amerika menyerang Iran dengan luar biasa, dengan rudal-rudalnya, dengan jet tempurnya, menggunakan F-35, F-15, F-16, F-17. Paling canggihnya senjata udah dipakai lah, ya. Kapal induk Abraham Lincoln telah datang, bahkan Amerika juga melakukan serangan darat langsung, di mana turun ke Isfahan untuk mengambil 400 kg uranium yang ada di Isfahan. Oke. Kang, ini jadi bukan mau menyelamatkan pilotnya, katanya kan? Oh, enggak, Kang. Isfahan di mana tempat jatuh pilotnya, di mana? Tempat jatuh pilot itu di daerah selatan Iran yang berjarak 400 km ke Isfahan. Jadi jaraknya cukup jauh. Jadi mau nyuri, ya? Jadi mau mengambil, istilahnya mau menguasai Isfahan untuk mengambil istilahnya uranium yang telah diperkaya oleh Iran. Tapi kenapa pembahasan uranium ini, nanti Kang Wildan boleh tanya, ya, uranium ini apa dan kenapa pembahasan uranium ini Apa nih? Sebelum kita masuk ke yang lain, ngomongin soal pangkalan tadi, karena ingat apakah pada hari yang sama atau besoknya Iran itu kan langsung nyerang Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirates, Saudi, solo fighter, sendirian. Dan muncul juga beberapa hari setelah itu statement dari Menteri Luar Negeri Saudi yang menyayangkan seolah-olah
Iran ini menyerang mereka. Menyerang mereka. Sebagian saudara-saudara kita di Indonesia Indonesia pastinya mengatakan hal tersebut. Iran itu menyerangnya Betul, negara tetangga yang sama Muslim. sama Muslim. Ya, Tapi betul. gimana sih yang sebenarnya terjadi? Jadi memang ya kan Iran sudah memberikan ultimatum jauh sebelum perang itu terjadi. Bahkan di 2025 ketika perang 12 hari, Iran sudah mengeluarkan ultimatum berkali-kali. Kepada siapa? Kepada negara-negara tetangga. Ya kan, jangan pernah mengizinkan Amerika untuk menggunakan pangkalan militer Amerika yang berada di negaranya. Yaitu, sehingga kalau mereka menggunakan pangkalan militer Amerika yang berada di negaranya, berarti apa? Mereka sama saja mengatakan bahwa Iran sama saja mengatakan bahwa sah untuk menyerang pangkalan militer yang berada di negara tersebut. Artinya Amerika yang diserang. Ya, Amerika yang diserang. Jadi Iran menyerang Arab Saudi, Iran menyerang Kuwait, Iran menyerang Qatar dan juga Emirates. Yang diserang sama Iran itu adalah pangkalan militer Amerika dan juga istilahnya hal-hal yang berhubungan dengan Amerika. Jadi seluruh fasilitas-fasilitas Amerika itu yang dijadikan target oleh Iran. Jadi bukan Iran menargetkan negara tersebut. Bahkan Iran tidak pernah menargetkan istilahnya perumahan atau rumah sakit atau sekolah dasar di daerah-daerah tersebut. Iran tetap menargetkan istilahnya pangkalan militer. Dan Iran menargetkan seluruh istilahnya kepentingan-kepentingan Amerika yang berada di kawasan. Dan itu pun tidak semua pangkalan militer Amerika yang diserang loh sama Iran. Ini perlu digarisbawahkan. Ini sangat penting untuk digarisbawahi. Karena pangkalan militer Amerika juga berada di Oman, Kang Gildan. Pemirsa sekalian, Amerika juga memiliki pangkalan militer terbesar. Itu di Oman. Gitu loh. Kenapa Oman gak diserang sama Iran? Karena Oman tidak mengizinkan Amerika untuk menggunakan pangkalan militernya. Ini hebatnya Oman. Karena Oman di zaman Sultan Qaboos, Sultan pertamanya Oman mengatakan bahwa salah satu istilahnya slogan dari Oman dan istilahnya undang-undang dasar atau undang-undang yang sangat fundamental yang ada di Oman. Sultan Qaboos mengatakan bahwa Oman tidak memusuhi siapapun dan berkawan oleh seluruhnya. Jadi berteman oleh semua dan tidak bermusuhan dengan siapapun. Ini statement yang dikeluarkan oleh Sultan Qaboos. Jadi tidak mau bermusuhan dengan siapapun dan juga berteman dengan siapapun. Ini statement Oman. Ini statement Sultan Qaboos. Dan statement itu benar-benar dijalani oleh Oman. Sehingga Oman melarang Amerika untuk menggunakan pangkalan militer dan Oman bayar mahal untuk hal ini. Dia bersedia untuk membayar mahal, tapi dia mengatakan kepada Amerika bahwa jangan gunakan pangkalan militer yang berada di Oman. Karena menggunakan pangkalan militer yang berada di Oman artinya menggunakan tanah Oman, menggunakan udara Oman, menggunakan langit Oman. Untuk apa? Untuk menyerang Iran. Gitu. Sebenarnya simpelnya kayak begini, Kang Gildan ya. Ketika kamu tidak mau diserang, maka jangan serang Iran. Kan gitu kan? Hal yang sama ketika kita mengkritik Iran. Kenapa Iran menyerang negara tetangga, Arab Saudi, Emirates, ya kan, Qatar, Kuwait dan juga Bahrain? Hal yang sama juga yang harus kita pertanyakan kepada negara-negara tersebut dan juga kepada mereka-mereka yang membela mati-matian tentang negara tersebut. Kenapa membiarkan Amerika menggunakan tanah milik negara tersebut dan udara atau langit milik negara tersebut untuk menyerang negara tetangganya Iran sama Muslim? Kan gitu lah. Sehingga kalau nggak diizinkan maka Iran nggak akan menyerang. Iran tidak pernah menyerang Oman. Iran juga tidak pernah menyerang Turki. Karena apa? Karena Oman dan Turki tidak memberikan izin kepada pangkalan militer Amerika untuk digunakan menyerang Iran. Jadi dari mana serangan itu muncul, dari mana serangan itu berangkat, maka tempat itu yang dijadikan target oleh Iran dan itu sah dalam hukum internasional, karena memang dari tempat mana serangan itu dilancarkan, maka Iran mampu untuk dan berhak untuk membalas serangan tersebut dan berhak untuk menghancurkan serangan tersebut. Kang, logikanya sangat simpel. Oke, istilahnya, wah nggak boleh nyerang Arab Saudi, nggak boleh nyerang Emirat, nggak boleh nyerang Qatar, nggak boleh nyerang segala macam Bahrain dan juga Kuwait dan juga Yordania, ya kan? Kalau seandainya Iran nggak nyerang negara tersebut, ya Iran hancur. Iran hancur karena apa? Ya Iran diserang terus-terusan dari negara tersebut. Gitu loh. Jadi serangan secara langsung dari Israel ke Iran itu hampir sedikit, Kang. Karena Israel tidak memiliki rudal untuk ditembakkan dari Israel langsung ke Iran. Berbeda. Sedangkan Iran mengirimkan rudalnya dari Iran ke Israel.
Jadi apa yang dilakukan oleh Israel? Israel menggunakan kapal-kapal atau jet-jet tempurnya, yaitu untuk menyerang Iran. Tapi itu terbatas. Yang banyak yang dilakukan oleh Amerika menggunakan pangkalan-pangkalan militer yang ada di negara-negara tetangganya Iran. Sedangkan bahkan istilahnya Amerika pun itu juga menggunakan istilahnya militer-militer yang berada di Selat Hormuz, berada di kapal-kapal induknya, dan itu pun terbatas. Gitu. Seberapa banyak sih kapal induk ini bisa membawa jet tempur dan juga membawa rudal? Seberapa banyak jet tempur kapal induk tersebut? Karena terbatas. Sedangkan yang tidak terbatas dan memang sudah dikumpulkan kekuatan militer Amerika di pangkalan-pangkalan militer yang berada di negara-negara tetangga. Dan itu yang sampai sekarang dan sampai saat ini, ya kan, setelah lewat 100 hari itu pun yang masih digunakan. Jadi Amerika menyerang Iran sampai saat ini itu lewat Bahrain, lewat Kuwait, ya kan, lewat Emirates, masih sampai sekarang, Kak. Nah, kita balik lagi ke pembahasan yang tadi nih, Kak. Kita berada di sini, kita melihat secara langsung serangan demi serangan, rudal demi rudal, bangunan-bangunan di sini hancur, bahkan istilahnya pemukiman umum, ya kan, pemukiman sipil, pemukiman warga Iran itu ikut hancur dan ikut menjadi target. Kita melihat secara langsung bagaimana hancurnya, bagaimana saya pribadi itu datang, ya kan, ke tempat-tempat yang hancur itu dan istilahnya membantu untuk mengevakuasi jenazah-jenazah, mengangkat barang-barang, istilahnya bahkan waktu saya meliput di Teheran itu, saya lagi meliput di daerah sebelah saya itu jatuh rudal, itu pun daerah umum lagi ya, yang sangat disayangkan. Kebanyakan dari target-target yang dilancarkan oleh Amerika dan juga Israel ini kebanyakan adalah perumahan-perumahan sipil, yaitu rumah sakit, sekolah-sekolah, universitas, yaitu di mana Iran sampai detik ini, sampai saat ini tidak pernah menyerang sekolah dasar, tidak pernah menyerang rumah sakit, tidak pernah menyerang pemukiman umum yang menewaskan warga-warga setempat. Tidak. Iran hanya menargetkan istilahnya fasilitas-fasilitas militer dan fasilitas-fasilitas radar sampai saat ini. Dan terakhir juga Amerika juga menyerang infrastruktur Iran. Dan ini yang super mengkhawatirkan, ini yang sangat mengkhawatirkan, di mana dengan peperangan apapun seharusnya infrastruktur itu tidak boleh diserang. Yaitu di mana Amerika menyerang pabrik-pabrik petrokimia, dan Amerika menyerang istilahnya gudang-gudang pembangkit listrik, gudang penyimpanan minyak atau bensin bahan bakar. Dan yang terakhir baru beberapa hari ini, 2 hari yang lalu, Amerika menyerang gudang air bersih Iran yang berada di selatan Iran, di Kepulauan Hormuzgan. Ini bahaya, ini nggak boleh diserang, terutama air bersih, yaitu waduk air bersih itu nggak boleh diserang karena ini, ya kan, melanggar hukum internasional, melanggar kemanusiaan, melanggar norma kemanusiaan. Ini seharusnya tidak diserang gitu. Tapi ini yang dilakukan oleh Amerika dan juga Israel. Lalu bagaimana? Apakah Iran kolaps? Apakah Iran hancur? Enggak kan. Semua sampai sekarang ini juga mengetahui saat ini dunia ini udah maju secara teknologi. Jadi dunia pun bisa melihat secara langsung. Dan kita pun intens selalu melaporkan itu kan kepada masyarakat di Indonesia, kepada kawan-kawan kita yang ada di Indonesia, entah itu lewat sosmed atau lewat podcast atau lewat channel, bahwa kita masih survive sampai sekarang ini gitu. Iran masih survive dan masih terus melawan gitu kan. Waktu itu Alfa kita, saya ingat 3 hari perang, ada ujian gitu. Masih gitu. Masih ujian. Jadi sampai saat ini pun Iran masih tetap melawan, Iran masih kuat secara militer. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, ya kan, kekuatan Iran ini masih belum full digunakan oleh Iran. Jadi dari 100% kekuatan yang dimiliki oleh Iran, paling di perang ini Iran hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Karena banyak rudal-rudal Iran yang belum berubah. Ya kan, rudal-rudal Iran yang belum keluar. Jadi rudal-rudal yang digunakan oleh Iran ini generasi-generasi pertama, rudal-rudal generasi pertama. Jadi istilahnya Iran ini mau ngosongin istilahnya persediaan rudalnya mereka gitu kan. Sedangkan generasi-generasi kelima, generasi terbaru dari rudal-rudal Iran ini belum dibangkal. Ada satu hal lagi yang kita ketahui, dan banyak video ini diberitakan di media-media internasional, ya kan, di mana Iran memiliki gudang kapal cepat
kapal tempur cepatnya atau yang kita kenal dengan kapal nyamuk, di mana kapal tersebut dia kan bergerak bisa menempuh kecepatan 300 km per jam, dan kapal-kapal tersebut membawa rudal. Gitu loh. Ini salah satu kekuatan Iran. Kita udah melihat videonya, banyak videonya diberitakan kapal tersebut, ratusan kapal tersebut, ribuan kapal tersebut. Tapi apakah kapal tersebut sudah digunakan? Tidak, belum digunakan. Berarti apa? Kekuatan Iran masih belum digunakan oleh Iran. Menarik ini Bib, tentang kekuatan Iran. Tadi antum bilang Iran belum menggunakan seluruh kekuatannya, hanya 30% lah bilangnya. Yang jadi pertanyaan saya, Bib, sebetulnya Musuni tahu gak sih kekuatan Iran itu sendiri sebesar apa? Kalau misalkan tahu kan artinya seharusnya Trump ini nggak sesembrono itu menyerang Iran. Pandangan antum gimana, Bib? Kita punya ayat Al-Quran, wa makarullah innallaha khairun makirin. Ya, nah, mereka berencana, mereka mengatakan bahwa dengan mudah Iran bakal dikalahkan. Ya, itu rencana mereka, tapi Allah memiliki rencana baik, di mana orang-orang yang beriman akan bertahan dan akan istilahnya melawan dengan penuh istilahnya, dengan penuh kekuatannya, ya Pak, dengan penuh semangat kita. Amerika mengetahui tentang kekuatan Iran. Nah, kita masuk ke pembahasan uranium aja ya. Kita masuk ke pembahasan uranium. Kan uranium itu adalah salah satu bahan bakar atau sumber daya yang saking itu luar biasa tingginya. 1 gram uranium itu bisa dijadikan bahan bakar kapal induk. Kapal induk tuh yang besarnya hampir 3 kali lapangan sepak bola. Yang bisa membawa ratusan jet tempur, yang bisa membawa ratusan tank. Itu hanya bahan bakarnya itu 1 gram uranium. 1 gram uranium itu yang sudah diperkaya 20%, itu sudah menjadi bahan bakar kapal induk selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini ya udah, kapal induk itu bergerak hanya dengan 1 gram uranium. Ini kehebatan dari uranium. Dan Iran telah memiliki 400 kg uranium yang telah diperkaya 60%. Yaitu. Nah, sedangkan bom atom itu 40% udah jadi bom atom. Itu. Inilah mengapa Amerika itu ingin nyambil uranium yang dimiliki oleh Iran. Karena salah satu negara penghasil uranium itu kan istilahnya hasil alam. Gitu loh. Negara penghasil hasil alam uranium itu ya Iran, gitu loh. Uranium yang belum diperkaya aja itu sangat berharga, apalagi uranium yang sudah diperkaya. Itu sangat berharga. Kenapa? Amerika menginginkan uranium tersebut. Nah, Amerika mengetahui tentang kekuatan Iran. Cuma mereka mengatakan bahwa dirinya jauh lebih kuat. Lebihnya jauh lebih kuat. Amerika jauh lebih kuat. Amerika bisa menghantam Iran, ya kan, dalam waktu 1-2 hari, dalam waktu seminggu 2 minggu, itu yang direncanakan oleh Trump. Maka rencana Trump itu sebenarnya penyerangan dari luar dan serangan dari dalam. Karena jarak antara istilahnya kerusuhan sampai serangan di bulan Februari itu jaraknya hanya 1 bulan. 1 bulan lebih lah istilahnya. Karena kerusuhan Iran pada tanggal istilahnya 8-9 Januari 2026, ya kan, sedangkan serangan Amerika itu pada tanggal 28 Februari. Jadi sekitar hampir 2 bulan jarak antara kerusuhan dan juga serangan antara Amerika. Amerika berpikir dengan menyerang Iran, dengan membunuh pemimpin Iran, ya kan, maka Iran akan kolaps. Iran akan hancur. Jadi diserang dari luar dan juga pergerakan dari dalam juga akan keluar gitu. Ya, oposisi yang sempat melakukan kerusuhan di bulan Januari itu juga akan keluar gitu, membantu. Jadi serangan ini dari 2 arah, dari luar juga dari dalam, dan menghancurkan Iran. Tapi nyatanya apa? Ternyata mereka yang di dalam, oposisi di dalam, ketika Amerika menyerang pemimpin dan menewaskan pemimpinnya, mensyahidkan pemimpinnya Said Ali Khamenei, dan menyerang Mina serta menyerang selatan Shiraz dengan bom yang terlarang. Masyarakat Iran yang dulunya oposisi, yang dulunya abu-abu, sekarang jadi gablang buat mereka. Sekarang jadi jelas buat mereka siapa musuh, siapa lawan, dan siapa kawan. Sekarang ini buat masyarakat Iran itu sangat mudah mereka memilih. Sangat mudah mereka memilih siapa pemimpin. Kalau memang Iran itu masih harus bertahan, kalau memang negaranya masih harus diperjuangkan oleh masyarakat Iran, tentu saja setiap negara harus memiliki seorang pemimpin. Lalu siapa yang harus menjadi pemimpin Iran?
Ini kan pemahaman yang sangat sederhana, sangat dasar. Nah, di sini bandingkan antara seorang pemimpin seperti Said Ali Khamenei dan juga seorang pemimpin yang memiliki garis atau memiliki pemikiran seperti Trump dan juga Netanyahu. Kita aja bisa milih, kan? Kita bisa milih. Di satu sisi ada Said Ali Khamenei, seorang alim ulama. Ya kan, seorang alim ulama yang beriman, yang bertakwa, yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Di mana kita melihat video-video mereka di mana masyarakat begitu ketemu sama Said Ali Khamenei begitu nangis, ya kan, bahkan anak-anak kecil. Di istilahnya di acara-acara taklif ya. Acara taklif itu ketika mereka sudah sampai di umur balik. Biasanya ini untuk anak-anak perempuan-perempuan yang umur 9 tahun. Ya kan, gimana ketika mereka melihat pemimpin Iran Said Ali Khamenei, mereka menangis, mereka begitu antusias, mereka begitu mencintai pemimpinnya. Di sini jadi mereka tahu, sedangkan di sisi yang lain ada seorang pemimpin atau pemimpin-pemimpin yang nantinya akan ditaruh oleh Trump dan juga Netanyahu yang memiliki pemikiran seperti mereka. Di mana Trump yang Netanyahu kita udah tahu. Trump ini ada kepulauan Epstein, mereka memakan janin manusia, makan bayi, mereka istilahnya melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak bermoral kepada anak-anak kecil. Begitu jika Netanyahu melakukan pembunuhan massal di Gaza dan juga di Lebanon, tentu saja masyarakat Iran yang memiliki hati nurani, yang memiliki akal sehat yang baik, yang masih benar-benar akalnya masih benar-benar sehat, nggak akan memilih pemimpin-pemimpin seperti Netanyahu dan juga Trump. Tentunya memilih pemimpin yang benar-benar baik. Dan sampai saat ini akhirnya masyarakat yang dulunya abu-abu sekarang menjadi pendukung setia dari negara ini. Bayangkan sudah 100 hari udah lewat 100 hari dari awal peperangan, tapi masyarakat setiap jam 9 malam nggak berhenti keluar ke jalanan. Jam 9 sampai jam 12, kadang sampai jam 1 malam mereka keluar ke jalanan untuk meneriakkan yel-yel untuk mendukung pemerintahannya. Gitu, untuk apa? Melawan Trump. Gitu. Subuhnya harus bangun, harus kerja, harus sekolah tetap, walaupun sekolah secara online ya, tapi masyarakat biasa tetap harus kerja, tetap harus buka tokonya kan, kayak gitu kan. Tapi tetap jam 9 sampai jam 12 mereka tetap menjadikan hal ini menjadi rutinitas. Tidak sama sekali capek, tidak sama sekali bosan. Itu ini luar biasa dari masyarakat Iran. Ini tidak diperkirakan oleh musuh-musuh Iran seperti Trump dan juga Netanyahu. Jadi bukan hanya kekuatan Iran ini, bukan hanya rudal-rudal Iran, bukan hanya drone-drone-nya Iran. Setiap negara mungkin punya, tapi ketika negara tidak didukung oleh masyarakat, negara tersebut akan hancur. Gitu. Nggak akan bisa nembakin rudalnya, ya akan bisa nembakin nggak akan bisa nembakin drone-nya. Kenapa? Nggak ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat menekan pemerintah untuk berhenti, stop. Jangan perangi lagi Amerika, jangan perangi lagi Israel, stop. Kita udah capek, kita udah nggak bisa napas, hancur-hancuran ini kita. Tapi masyarakat Iran berbeda. Masyarakat Iran tiap malam turun dan menuntut negaranya untuk tidak menyerah kepada Amerika dan juga Israel. Ini kekuatan ini yang membangun, ya kan, yang mendasar yang dimiliki oleh Iran, yang sehingga apa? Kekuatan militernya pun menjadi jauh lebih kuat, sehingga militer memiliki alasan untuk tetap menembakkan rudal-rudalnya dan juga drone-drone-nya. Dan sampai saat ini 100 hari telah lewat, Iran masih tetap melawan Amerika, Iran masih tetap melawan Israel. Bahkan di tanggal 7 Juni kemarin, ya kan, Iran meluncurkan roket-roketnya langsung ke tanah Israel. Kenapa? Israel, karena kita tahu ya, tanggal 8 April 2026 Amerika meminta. So, kita ingat nih di sini nih, kita garis bawahi nih, yang meminta gencatan senjata siapa? Iran. Ya. Amerika yang meminta gencatan senjata. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 8 April 2026. 40 hari setelah perang. Ya kan? Karena ini berkaitan tentang Kongres Amerika ya. Karena Kongres Amerika itu hanya memberikan izin untuk 40 hari perang. Karena Kongres tidak memberikan izin secara resmi kepada Amerika untuk memulai perang. Karena sekarang ditekan itu, iya, Kongres Amerika tidak memberikan izin. Tapi Trump sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin, memiliki wewenang untuk memerangi satu negara, tapi cuma 40 hari. Inilah kenapa di tanggal 8 April 2026 Trump
meminta gencatan senjata dengan Iran. Iran pun mengatakan oke, gencatan senjata dengan syarat apa? Dengan syarat tidak boleh ada serangan-serangan apapun, entah itu di Iran maupun di Gaza dan juga di Libanon. Ini persyaratan Iran. Setelah itu kita duduk negosiasi, kita membicarakan terkait tentang Selat Hormuz. Kan gitu kan. Nah, pembahasan Selat Hormuz ini juga lebih kuat lagi daripada hanya sekedar rudal dan juga drone. Gitu loh. Ya makanya saya katakan ini ayat yang wa makaru wa makarullah innallaha khairul makirin gitu. Mereka berencana, tapi Allah juga memiliki rencana yang lain. Penutupan Selat Hormuz ini tidak ada di pemikiran Trump mungkin, ya kan? Karena kalau ada pemikiran Trump udah memiliki istilahnya jalan-jalan atau plan A, B, C, D dan seterusnya. Gitu. Dan juga istilahnya masyarakat Iran membela pemerintahannya itu pun tidak menjadi strategi dari Amerika. Jadi seluruhnya berbalik sekarang ini. Seluruhnya berbalik. Masyarakat membela pemerintah, Iran menutup Selat Hormuz, ya kan, dan juga kekuatan militer Iran masih terus melakukan serangan-serangan balasan ke Amerika dan juga Israel. Dan pada tanggal 7 Juni 2026, Iran pun melakukan serangan langsung kepada Israel, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya apa? Iran diserang, Iran ngebales. Iran diserang, Iran ngebales. Iran diserang, Iran ngebales. Tapi sekarang, kemarin tanggal 7 Juni 2026, enggak. Iran udah nggak nunggu diserang, tapi Iran yang menyerang duluan. Kenapa Iran yang menyerang duluan? Kalau dalam bahasa kita, capek, udah pegel. Ya itu, ngelihat apa? Ngelihat berkali-kali sepanjang negosiasi itu dilanggar oleh Amerika. Tanggal 8 April, tanggal 8 April gencatan senjata, setelah itu Amerika menyerang Iran. Kan gitu kan. Sampai kemarin itu tanggal di bulan Juni Amerika juga tetap memaksa Iran untuk gencatan senjata, tapi terus serangan itu terus dilakukan oleh Amerika ke selatan Iran. Dan jadi ada serangan itu, Bib? Ada. Sementara kan di pemberitaan tuh nggak begitu, Mas. Nah, kita akan jelaskan nanti serangannya seperti apa, kemana aja serangannya. Nah, ini kita akan ubah selepas ini. Nah, Israel pun terus melakukan serangan ke Gaza dan juga ke Libanon. Dan serangan yang luar biasa dahsyat, pembunuhan massal ini, yaitu. Dan Iran sudah memberikan ultimatum kepada Amerika dan juga Israel, jangan serang Gaza dan juga Libanon. Ini pembunuhan massal gitu. Cuma terus-terusan karena nggak didengar, akhirnya tanggal 7 Juni Iran menyerang secara langsung Israel, sehingga Amerika lagi-lagi menarik mundur, menekan Israel untuk tidak menyerang Iran. Walaupun akhirnya tetap diserang balas Israel tetap menyerang Iran di 12 titik. Tapi kali ini sudah tidak ada lagi serangan yang masuk ke kota-kota Iran. Jadi serangan di luar kota-kota. Ya kan, istilahnya itu serangan simbolik lah, serangan balasan supaya nggak maju aja gitu. Nah, serangan-serangan Amerika dan juga serangan-serangan Amerika ke Iran dari tanggal 8 April ketika telah diumumkan gencatan senjata sampai sekarang di bulan Juni, sampai sekarang pertengahan bulan Juni, kita berada di pertengahan di bulan Juni, itu masih terus dilakukan, masih kerap terus dilakukan oleh Amerika. Walaupun serangannya kali ini sudah tidak lagi di dalam kota penting Iran. Jadi nggak ada tuh dari tanggal 8 April kita udah nggak mendengar adanya rudal-rudal ke dalam kota lagi. Gitu loh. Dari tanggal 8 April kita udah nggak begitu nggak mendengar suara-suara rudal lagi. Tapi dari tanggal 8 April sampai pertengahan Juni ini, Amerika masih terus intens menyerang Iran. Di daerah mana? Di daerah selatan Iran. Yaitu, Amerika harus terus menyerang Iran. Supaya apa? Supaya kapal-kapal yang nyangkut, kapal-kapal milik Amerika dan juga Israel yang nyangkut di Selat Hormuz karena ditutup oleh Iran, ini bisa dilarikan. Yaitu, bisa diselundupkan untuk lari. Sehingga apa yang ditargetkan oleh Amerika? Amerika menargetkan radar-radar Iran yang ada di selatan, terus menargetkan juga istilahnya air defense yang ada di selatan, terus menargetkan persenjataan atau launcher yang dimiliki oleh Iran yang ada di selatan. Jadi perang itu masih tetap ada, entah itu serangan dilakukan dari kapal induk kapal perang milik Amerika ataupun dari pangkalan militer Amerika yang berada di Bahrain, Emirates dan juga di Kuwait. Yaitu kenapa? Makanya sampai bulan Juni ini Iran masih kerap menyerang Bahrain, Iran masih kerap menyerang Kuwait, Iran masih tetap menyerang Emirates. Karena apa? Karena mereka masih tetap menyerang Iran walaupun di daerah selatan. Dan bahkan berapa hari yang lalu, ya kan, mereka menyerang istilahnya air bersih Iran yang ada di istilahnya waduk air bersih Iran yang ada di selatan. Yaitu jadi masih peperanan Islam Hormuz ini masih terus terjadi dan masih tetap hot dan juga panas di daerah
selatan Iran gitu. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan yang Mai, tadi ada poin menarik yang tadi antum sampaikan. Sebetulnya kan ini terjadi di banyak negara. Jika pemimpinnya jatuh, tewas. itu biasanya negara ikut jatuh. Jatuh. Dan tadi antum bilang ini tidak terjadi pada Iran. Iya. Justru yang antum jelaskan, masyarakat malah bersatu. Yang antum tangkap, kekuatan apa yang justru membuat Iran ini nggak jatuh? Ya. Jadi masyarakat Iran kalau mau dikatakannya secara keseluruhan, karena kita berada di sini ya, masyarakat yang sifatnya apa ya, mereka beragam, mereka memiliki kebudayaan yang terus, mereka memiliki istilahnya kesadaran dalam berpikir itu yang jauh lebih beda. Jadi bukan masyarakat yang istilahnya bodoh dan gampang untuk diboyoki. Kita tidak melihat masyarakat Iran seperti itu. Bukan sayur ngomongin politik. Makanya bukan sayur melek politik di sini. Dan juga kita lihat di Iran, orang-orang top atasnya Iran, kita know seluruh ahli politik Iran, seluruh pejabat Iran, seluruh menteri Iran, seluruh orang-orang yang memegang posisi-posisi penting di Iran, itu pasti PhD. Itu pasti PhD, dan itu di ranahnya mereka masing-masing. Jadi nggak ada ahli A ya kan menjadi pemimpin yang memegang istilahnya ahli B. Ya, Artinya kompeten. iya, kompetensi. Ya kan istilahnya mereka pemimpin. Jadi mereka ahli di bidang apa? Mereka akan memegang hal tersebut gitu. Ini di Iran. Nah, pemimpin Republik Islam Iran, Syahid Sayyid Ali Khamenei, ini merupakan pemimpin yang memiliki keilmuan, keimanan, akwahnya luar biasa hebat. Dia memiliki istilahnya andangan politik yang luar biasa, sehingga dia tahu bahwa dia akan menjadi agen dari serangan Amerika dan juga Israel, bahwa Amerika dan Israel pasti akan menyerang Iran. Mereka tahu itu pasti akan menyerang Iran. Karena apa? Iran ini duri dalam daging, duri dalam dan seperti apa nanti kita bahas. Jadi pasti harus diserang, dan Sayyid Ali Khamenei mengetahui bahwa dirinya pasti akan syahid, sehingga dia sudah merencanakan kalau dia syahid itu harus seperti apa. Makanya dari zaman Imam Khomeini pun, dari awal revolusi Republik Islam Iran, Imam Khomeini sudah membentuk satu badan yang disebut dengan apa? Badan Kubrikon, atau para ahli. Untuk apa para ahli? Untuk memilih pemimpin Republik Islam Iran. Jadi yang mengikut para ahli, para alim ulama dan juga ahli politik. Mereka yang 80 orang, 80 pemikiran itu berkumpul menjadi satu, dan dia yang mengangkat seorang pemimpin gitu. Sehingga akhirnya ketika pemimpin Republik Islam Iran ingin syahid, ya kan, bukan malah menghancurkan negaranya, tapi malah menjadi bara yang terus membara di dalam hati masyarakat Iran untuk malah istilahnya mendukung negaranya. Di saat yang sama 80 ahli ulama dan juga politik memilih satu orang pemimpin yang merupakan anak dari Sayyid Ali Khamenei, ya, yang sekarang ini kita kenal dengan Sayyid Mujtaba Khamenei. Jadi masyarakat, bayangin, masyarakat memiliki pemimpin yang bernama Khamenei yang tewas, yang syahid di saat dia bisa kabur. Dia bisa sembunyi loh kan. Ya main pemimpin, Bok. Ya, dia bisa sembunyi. Gitu loh. Dia bisa kemana aja. Dia bisa ke bunker, walaupun kita tahu nggak ada bunker. Tapi bisa aja bunker-bunker itu ada untuk elit politik. Pasti dong, elit politik itu di semua negara itu harus dilindungi. Tapi apa? Ketika Sayyid Ali Khamenei dikatakan, ayo kita sembunyi. Ayo kita sembunyi untuk menyelamatkan Anda. Wahai Sayyid, wahai pemimpinku, ayo kita sembunyi. Karena mau istilahnya mau ditembakkan ini masih ada waktu. 5-10 menit itu masih ada waktu. Dan begitu diluncurkan, radar sudah mengetahui bahwa ini akan menargetkan kemana gitu loh. Bahwa Amerika sudah memulai serangannya, Israel sudah memulai serangannya. Masih ada waktu 5-10 menit gitu untuk melarikan diri, Rahbar. Tapi Rahbar bilang, kalau saya melarikan diri, lalu di mana? Lalu bagaimana masyarakat Iran yang 90 juta lainnya? Mau dilarikan kemana mereka? Gitu loh. Makanya Rahbar bilang kalau memang syahid itu sudah harus syahid. Syahidlah Rahbar di situ.
Ya kan, jadi Rahbar lebih memilih tetap melawan Amerika, tetap istilahnya berada di posisinya dia, ya kan, sehingga membuktikan dan akhirnya hal ini membuktikan kepada masyarakat Iran secara membuka mata masyarakat Iran secara keseluruhan bahwa pemimpinnya bukan pengikut, pemimpinnya tidak lari, pemimpinnya tidak ngumpet di bawah bunker-bunker, pemimpinnya tetap berada di kantornya ketika serangan itu terjadi. Ya, kalau serangan pertama diluncurkan, bisa jadi mengenai dia atau bisa jadi mengenai tempat-tempat yang lain. Tapi pemimpin Iran, Syahid Said Ali Khamenei, tidak pernah kabur. Ini yang dilihat secara langsung oleh masyarakat Iran. Gitu, bahwa pemimpin kami bukan penakut. Pemimpin kami adalah seorang Sayyid, ya kan, yang tidak pernah takut. Ya, ini secara langsung membuka mata seluruh masyarakat, sehingga seperti yang saya katakan tadi, yang tadinya abu-abu jadi mendukung pemerintah, jadi mendukung jadi mendukung istilahnya Khamenei gitu. Dan di saat yang sama, setelah 1 minggu kesyahidan Said Ali Khamenei diumumkan, Rahbar atau pemimpin yang berikutnya merupakan anak laki-laki dari Said Ali Khamenei. Dan Said Mujtaba Khamenei ini bukan anak pertama dari Said Ali Khamenei, bukan, beliau adalah anak kedua dari Said Ali Khamenei. Gitu. Jadi ini bukan silsilah kerajaan, bukan, karena tidak ada pengangkatan dari pemimpin yang sebelumnya, itu dari Rahbar. Ada 80 orang yang memimpin, yang memilih Said Mujtaba Khamenei, Majlis Kubrekon atau Majlis para ahli. Tadi antum juga sempat menyinggung terkait uranium. Saya sih menganggapnya itu sebagai salah satu alasan kenapa Amerika menyerang Iran. Tapi kalau menurut antum pribadi, sebetulnya apakah hanya motif ini? Amerika menyerang Iran atau ada motif lain ya semuanya? Atau sederhananya kenapa sih mereka nyerang Iran? Kita harus balik nih ke dalam sejarah munculnya Republik Islam Iran. Jadi kalau kita lihat sebelum 1979, revolusi Islam Iran yang dimenangkan oleh Imam Khomeini ya kan pada tahun 1979, kita lihat di sejarah Iran. Sebelum itu, di mana Iran itu masih dipimpin oleh Kerajaan Pahlavi, kan gitu kan. Di zaman itu nggak ada clash antara Iran dengan Amerika dan juga Israel. Tidak ada clash antara Iran, Amerika dan juga Israel. Bahkan Iran merupakan boneka, ya kan, negara boneka Amerika dan juga Israel, dan salah satu negara yang kuat di Timur Tengah, Iran ini, yaitu. Dan Iran tidak pernah menggambil Israel dengan rencana Israel yang ingin yang ingin mendirikan Israel besar, Israel raya, gitu. Iran tidak pernah mengganggu itu semua, walaupun Iran sama seperti negara-negara Arab lainnya, seperti negara-negara teluk seperti yang lain. Tutup mulut, tutup mulut, diam. Yang penting istilahnya kekuasaannya tetap berada di tangan mereka masing-masing. Kan itu kan? Kejahatan Israel mengambil istilahnya karena orang Palestina, menghancurkan istilahnya negara demi negara, semua diam. Iran pun pada saat itu sebelum revolusi Islam Iran pun sama, diam dan mendukung, gitu loh. Dan juga hasil alam Iran ini masih terus diberikan kepada Amerika, karena seluruh sumur-sumur Iran, ya kan, itu semua yang kontrol Amerika. Itu yang kontrol Amerika, gitu loh. Jadi untuk Iran, untuk kerajaan Pahlavi itu Amerika yang memberikan istilahnya suplai minyak, gitu. Tapi keadaan itu berubah ketika revolusi Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini pada tahun berapa? 1979. Seluruhnya berubah. Politik Iran seluruhnya berubah. Dari yang tadinya diam bersama Amerika dan juga Israel, mesra dengan Amerika dengan Israel, dan juga Israel menjadi musuh kebuntutan Amerika dan juga Israel, anti Amerika dan juga Israel. Bahkan hal yang pertama dilakukan oleh Imam Khomeini adalah membentuk satu kekuatan yang disebut dengan kekuatan Quds, Mirue Quds. Untuk apa? Dikirim ke Palestina untuk membantu perjuangan Palestina. Dan Iran langsung memutus seluruh suplai dan perjanjian untuk Amerika, perjanjian minyak dengan Amerika. Di sini pun dari tahun 1979 Amerika pun memboikot Iran. Jadi sudah selama 47 tahun Amerika ini terus-terusan memboikot Iran.
Dan ini udah bukan rahasia, ini semuanya tahu gitu. Bahwa Iran itu diboikot gitu loh, secara politik, secara ekonomi, istilahnya kekayaan Iran juga istilahnya dibekukan ya kan oleh Amerika. Itu terjadi setelah revolusi Republik Islam Iran pada tahun 1979. Ini yang terjadi. Jadi memang jadi setelah 1979 udah berubah. Jadi yang tadinya mesra menjadi anti gitu loh, menjadi musuh, sehingga Amerika dan juga Israel mengatakan bahwa Iran adalah duri di dalam daging. Selama ada Iran, Israel Raya tidak akan pernah ada, ataupun tidak akan mudah menggapai Israel Raya. Karena apa? Israel Raya mencakup Lebanon, Israel Raya mencakup seluruh Palestina, Israel Raya mencakup Yordania, Israel Raya mencakup Suriah, kan gitu kan. Selama masih ada Irak, gak bisa Israel melakukan itu. Karena terus dibantu pergerakan-pergerakan anti-Israel atau perlawanan terhadap Israel atau resistensi, itu terus didukung oleh Iran. Karena pembunuhan massal gitu tidak dibenarkan di dalam dunia ini. Ya, jadi Iran terus mensupport. Makanya terbentuknya resistensi di Palestina yang disebut dengan Hamas. Salah satunya, ya kan, terbentuk resistensi di Lebanon yang kita kenal dengan Hezbollah. Ini terbentuk itu setelah revolusi Islam Irak. Hamas itu pergerakan jauh sebelum itu. Ya. Cuma mendapat support, ya kan? Itu mendapat support yang luar biasa itu setelah revolusi Islam Iran, di mana Hamas udah memiliki istilahnya terowongan-terowongan di bawah tanah. Itu kan insinyur itu orang-orang Iran gitu. Yang syahid kemarin itu Syahid Ramazani, Jenderal Ramazani, itu adalah insinyur yang diutus oleh Imam Khomeini pada saat itu untuk membantu pergerakan Palestina untuk misalnya membuat terowongan-terowongan di dalam Gaza dan di tempat-tempat lainnya. Jadi udah nggak mudah lagi buat Israel, buat Zionis untuk membentuk Israel Raya. Sudah tidak mudah lagi Amerika untuk menguasai apa? Untuk menguasai sumber daya alam yang dimiliki oleh Iran. Kang Wildan, sumber daya alam yang sangat penting dibagi dunia ini, apalagi buat Amerika, itu ada dua. Yang pertama minyak, crude oil. Ini penting. Karena ini bahan dasar, bahan bakar, ya kan? Jauh lebih penting daripada itu apa? Gas. Oke, crude dimiliki oleh Iran, crude dimiliki oleh Arab Saudi, crude dimiliki oleh Emirat, crude dimiliki oleh Qatar, crude dimiliki oleh negara-negara Timur Tengah lainnya. Tapi gas, sumber gas dunia ini 3 negara. Iran, Rusia, Qatar. Ini sumber gas. Nah, saat ini gas ini untuk Amerika itu sangat-sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena Amerika sedang membangun kota AI. Kota AI. Besar kota AI di Amerika sedang dibangun. Kalau nggak salah agak berdekatan dengan Washington, kalau nggak salah ya. Coba nanti dia bagi ya sejarah. Cuma kota AI itu sedang dibangun oleh Amerika karena dunia setelah ini, dunia di masa depan itu adalah dunia AI. Dan untuk membentuk dunia AI itu ya kan, ini membutuhkan gas. Membutuhkan gas karena apa? Prosesor yang digunakan, komputer yang digunakan, hasil panas yang digunakan oleh yang dihasilkan oleh kota AI ini itu hampir 30 kali lipat dari panas yang dihasilkan dari bom nuklir. Panas. Jadi membutuhkan air yang banyak dan membutuhkan gas yang banyak untuk apa? Untuk istilahnya menjalankan prosesor tersebut. Menjalankan pembangkit listrik. Jadi butuh gas, jadi butuh sumber daya. Sehingga sumber daya, makanya Amerika nyerang Greenland, makanya Amerika nyerang Venezuela. Karena Amerika butuh sumber daya untuk menjalankan kota AI tersebut. Karena kalau memang mau tetap menjadi superpower, harus memiliki AI. Dan sudah dibangun kota AI itu di Amerika, bisa di search lagi. Jadi benar-benar butuh sumber daya itu. Nah, sumber daya yang benar-benar mumpuni ya itu ada Timur Tengah dan khususnya Iran. Karena Iran memiliki crude dan juga Iran memiliki gas alam. Jadi Iran harus dikuasai oleh Amerika. Supaya apa? Supaya Amerika bisa menguasai sumber dayanya dan supaya Israel bisa mendirikan Israel Raya.
Kalau Iran masih tetap ada, maka dua hal ini tidak akan pernah berhasil dicapai oleh Amerika dan juga Israel. Dan inilah yang menjadi sebab musabab kenapa Amerika dan Israel harus memerangi Iran. Jadi uranium, nuklir, ya itu cuma istilah. Alasan aja. Orang nggak terbukti kok Iran memiliki nuklir. Orang udah ada apa istilahnya pengawas nuklir yang hadir di Iran, yang hadir di seluruh istilahnya situs-situs nuklirnya Iran. Nggak terbukti bahwa Iran mempunyai nuklir, itu. Dan nggak terbukti dulu dari tahun 2025 bahkan uraniumnya Iran itu sesuai dengan kesepakatan JCPOA, ya kan, yang mengatakan bahwa Iran hanya boleh memperkaya uranium itu hanya 1,6%. Dan Iran sampai tahun 2025 tetap menjalani kesepakatan tersebut. Jadi Jadi kalau kita bahas JCPOA nih, ya kan, itu tahun 2015 kan. Perjanjian nuklir itu tahun 2015. Lalu 2018 Amerika keluar. Dari perjanjian Trump itu kan, di zamannya Trump, Amerika keluar. Gitu. Amerika keluar dari perjanjian nuklir. 10 tahun berikutnya 2025 terjadi perang 12 hari. Iran diserang oleh Israel. Lalu Amerika menyerang situs nuklirnya Iran di mana? Di Fordo, di Isfahan, dan juga Natanz, di 3 tempat. Diserang nih situs nuklirnya Iran dengan apa? Dengan B-2 milik Amerika. Dari situ Iran keluar dari JCPOA, yaitu Iran keluar dari perjanjian nuklir. Karena perjanjian nuklir antara Iran dengan 6 negara, 5+1. Amerika, Rusia, Cina, Jerman, Prancis, dan juga Inggris. Jadi 6 gitu. Nah, pada saat Iran keluar, langsung dijatuhkan sanksi yang luar biasa lagi, namanya step back. Kan gitu kan. Itu tahun 2025 baru-baru itu. Jadi setelah perang bulan Juni 2025, perang 12 hari, di 2 bulan berikutnya Iran keluar. Jadi Juni, Juli, Agustus Iran itu keluar dari perjanjian nuklir, lalu dimasukkan snapback. Setelah snapback diberlakukan oleh Iran, diberlakukan oleh 3 negara Eropa ke Iran, ya kan, Inggris, Jerman, dan juga Prancis diberlakukan ke Iran. Di situ baru Iran memperkaya uraniumnya sebanyak 60%. Dari 1,6% menjadi 60%. Ini yang terjadi. Tapi itu pun tidak digunakan oleh Iran untuk senjata nuklir karena haram. Ya, menurut pemimpin Syahid Said Ali Khamenei itu haram. Istilahnya bom atau rudal pembunuh massal, ya kan, pembunuh massal ini haram, nggak boleh di dalam Islam, sehingga tidak dibentuk atau tidak dibuat di bom nuklir tersebut. Lalu kenapa Iran harus memperkaya uranium? Ya perlu, karena untuk istilahnya pabrik pembangkit listrik Iran perlu uranium. Bukan hanya untuk bom atom, Mas. Tidak, untuk pembangkit listrik, ya kan, untuk obat-obatan butuh uranium. Ya kan, untuk pertanian butuh uranium. Ya, sehingga dalam 3 aspek ini Iran benar-benar membutuhkan uranium. Kenapa nggak boleh memperkaya uranium? Memperkaya uranium itu hak asasi dari seluruh negara. Kan gitu, karena dipakai untuk kebutuhan masyarakat, untuk kebutuhan perdamaian, untuk kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bukan untuk hanya sekedar nuklir gitu loh. Jadi ini hanya alasan-alasan untuk istilahnya, wah Iran bahaya karena Iran memiliki nuklir. Pak, minta maaf Pak, yang punya nuklir Anda, yang sudah terbukti punya nuklir Anda Pak, dan yang sudah terbukti pernah menggunakan senjata nuklir ya Anda. Pada tahun 1945 di mana Amerika telah menggunakan senjata nuklir ke Hiroshima dan juga Nagasaki. Sudah terbukti Anda yang punya nuklir, terbukti Anda yang pernah menggunakan nuklir, sedangkan Iran tidak pernah terbukti. Gitu loh. Ini hanya sekedar alasan untuk bisa menyerang Iran, untuk bisa apa? Menguasai 2 hal. Pertama, sumber dayanya Iran, yang kedua Israel Raya bisa didirikan. Jadi emang lucu, Be. Ya. Dibilang jangan punya nuklir itu buruk, tapi Amerika pun. Kalau baik, kenapa Iran nggak boleh? Palhasil. Jadi tadi ngomongin Selat Hormuz, sempat antum menyinggung sedikit Selat Hormuz. Ana lihat di video antum di Instagram, masya Allah antum Selat Hormuz. Ana ingin tahu, Beb, pengalaman antum di Selat Hormuz, mulai dari keadaannya, apapun yang bisa ceritakan. Maksudnya kan Selat Hormuz nih, tadi yang antum bilang di situ banyak
Ya sih terjadi peperangan. Kok bisa antum masih itu kayak bisanya aja aslinya. Jadi gini Kang, kita kan banyak berita ya bahwa setelah Selat Hormuz ini ditutup oleh Iran, banyak media-media mainstream, media-media barat atau media internasional itu mengatakan bahwa Iran telah melakukan kekejaman di Selat Hormuz, Iran telah istilahnya melakukan kezaliman, ya kan, dengan kapal-kapal yang berada di sana, gitu kan, istilahnya memisahkanlah kapal-kapal yang berada di sana lah istilahnya, kan seperti itu kan. Ini yang diberitakan kan bahwa hampir 1.500 kapal berada di Selat Hormuz dan tidak bisa keluar dari Selat Hormuz, kan seperti itu. Dan saya sendiri jadi penasaran gitu loh, sebenarnya apa sih ini Selat Hormuz, apa benar seperti itu, apa benar Iran melakukan kekejaman seperti itu. Ini satu dasar yang membuat saya istilahnya jadi kepingin ke Selat Hormuz gitu. Sebenarnya orang-orang biasa itu nggak diperbolehkan ke Selat Hormuz, cuma karena saya salah satu reporter dari TV One iseng-iseng ngomong ke kawan yang juga orang media di sini, bisa nggak sih kalau kita ngeliput di Selat Hormuz gitu? Wah, nggak bisa saya, kata di media mana ada kita yang bisa di situ, kecuali kita orang media. Loh, kan saya media, saya bilang kayak gitu. Saya ingin kawasan itu emang antilis, nggak boleh. Boleh, iya sipil nggak boleh, kecuali memang orang situ gitu loh. Karena kita mau masuk ke dalam kawasan Selat Hormuz itu ya butuh perizinan gitu kan. Butuh perizinan sebenarnya bukan karena apa-apa ya, karena istilahnya bahaya gitu loh kan. Bahaya itu nanti saya baru tahu ketika sampai di Belunan ngerasain kan. Jadi ya udah akhirnya sama temen, "Oh iya, kamu kan reporter ya TV One gitu kan. Ya udah coba dua temennya orang media menggunakan media-media yang ada di Iran." Akhirnya oh boleh ternyata kita ke Selat Hormuz, yang penting ada media. Jadi loh, cuma ngomong begitu aja ternyata diiyain dan ternyata bisa. Akhirnya tuh sudah berangkat ke Selat Hormuz, terbang dari Teheran ke Shiraz, ya kan. Saat itu penerbangan masih terbuka. Jadi saya terbang dari Teheran ke Shiraz sekitar 1,5 jam. Sampai di Shiraz saya jalan darat ke Bandar Abbas, pakai bus sekitar 400 km, menempuh waktu kurang lebih 8 sampai 9 jam loh, pakai jalur darat, pakai bus. Dan perjalanannya juga luar biasa, 400 km yang kita lihat ya udah cuma bukit-bukitan. Nah ini juga yang menjadi salah satu hal yang menjadi yang perlu digarisbawahi, yang perlu diketahui oleh kawan-kawan channel HPI ya, podcast HPI. Kalau Iran kalau kita bisa mengatakan 100% dan tanahnya Iran, ya kan, itu baru 30% yang dipakai untuk pemukiman, entah itu perkotaan atau perdesaan. Sisanya 70% ini masih gurun, ini masih gunung, ini masih gunung-gunung batu yang kita ketahui ya, kalau itu kita nggak tahu di mana tempatnya, tapi yang pasti ya kan di bawah gunung-gunung tersebut itu adalah kota-kota rudalnya di Iran, kan gitu kan. Jadi 70% dari tanah Iran itu masih belum digunakan untuk pemukiman. Makanya ketika saya jalan itu dari 400 kilo dari Shiraz ke Bandar Abbas, itu sebelah kanan kiri saya itu nggak ada perumahan, nggak ada pemukiman, nggak ada kota, nggak ada desa. Mungkin ada desa-desa kecil gitu kan, tapi hampir keseluruhannya gunungan. Dan kalau kita jalan pakai pesawat, kalau kita lihat ke bawah itu semuanya isinya bukit-bukit gitu loh, bukit-bukit batu. Ini Iran gitu loh. Jadi sehingga siapapun, Amerika pun, Israel pun nggak tahu di mana letak istilahnya kota-kota rudal bawah tanahnya Iran. Ya udah akhirnya saya menuju Bandar Abbas sekitar 8 jam, sampai di Bandar Abbas, sudah meliput di Bandar Abbas, sempat ngeliput keminat bagaimana istilahnya keadaan sekolah dasar Syajarah Thayyibah itu hancur lebur, istilahnya satu bangunan tuh luluh lantak gitu, merata hancurnya gitu. Wah luar biasa sih, luar biasa, dahsyat tutupi zaman yang luar biasa ya. Sampai setelah itu di hari berikutnya saya naik kapal cepat dari Bandar Abbas ke Pulau Hormuz. Jadi Pulau Hormuz ini adalah salah satu pulau yang berada di Selat Hormuz. Jadi terpisah nih dari Bandar Abbas. Ya, dari selatannya Iran nih. Jadi harus naik kapal cepat itu sekitar 1,5 jam. Sampailah saya di Pulau Hormuz. Sampai di Pulau Hormuz, orang-orang Pulau Hormuz sendiri itu kebingungan. Bapak deh, orangnya asing kok tiba-tiba ada di sini. Nah, saya sampai itu
Alhamdulillah saya ditemani sama kepala desa lah di situlah, kepala desa, memang kepala suku adat lah di situ. Namanya Haji Ahmad, orang Masya Allah. Dan perlu kita ketahui ini Hurmus itu ternyata mayoritasnya ahli sunnah wal jamaah, Syafi'i gitu. Jadi mayoritasnya ahli sunnah wal jamaah, tapi tetap mendukung Iran dan solid dengan Syiahnya. Jadi di Pulau Hurmus itu no problem, Sunni, ahli sunnah dan di Syiah itu benar-benar bersatu. Itu benar-benar terjadi salah satu wahdatul ummah di sana itu. Bahkan mereka saling menikah gitu loh. Saling menikah, saling punya anak. Ada anaknya, ada yang Sunni, satu Sunni, ada yang Syiah. Jadi luar biasa. Jadi perbedaan mazhab itu sama sekali nggak kita rasakan gitu loh. Tetap di samping-samping masjid ada masjid ahli sunnah, ada masjid Syiah. Sama sekali tidak pernah ada konflik mazhab ya di Pulau Hurmus itu. Jadi mereka hidup dengan super harmonis dan super istilahnya super saling sayang menyayangi. Dan subhanallah masyarakat Hurmus, masyarakat Pulau Hurmus baik semuanya. Wah gitu kalau istilahnya apa ya, kita jalan mampir sama udah kayak di Indonesia, sama mampir apalagi nggak kita orang asing mampir mau kasih kita teh segala macam. Wah luar biasa pengalaman di Pulau Hurmus. Sampai akhirnya kata suku ada, ya kan, kata kepala sukunya itu bilang kalau mau ke tengah laut kita harus nyewa kapal nelayan karena nggak ada kapal yang mau bawa kita ke tengah selat Hurmus gitu loh. Udah kita bilang ya udah nunggu dari jam 10 malam. Nah, nunggu dari 10 malam itu kapal nelayan datang, kita tawarin mau bisa nggak nganterin kita ke tengah laut. Ada yang mau Kang, ada yang mau. Saya nggak tahu kalau mereka takut. Saya pikir mungkin capek kan gitu kan. Sampai akhirnya jam 4 pagi baru tuh ada satu kapal nelayan yang baru datang, diminta sama kawan-kawan yang nemenin saya mau nggak nganterin sampai ke tengah lautan gitu. Kebetulan mereka anak muda semua nggak tahu. Oh iya oke, nggak jadi masalah. Saya bawa ikan dulu, saya pulang ke rumah dulu, sholat subuh dulu, ganti baju dulu, nanti jam 6 kita berangkat. Saya datang lagi kita berangkat. Hari bener jam 6 mereka datang berangkat kita. Jadi dari pelabuhan Pulau Hurmus sampai ke tengah laut di Pulau Hurmus di Selat Hurmus itu perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Ternyata jauh, luas. Sampai akhirnya saya benar-benar ngelihat seluruh kapal-kapal yang bertanggar di Selat Hurmus gitu. Banyak. Jadi sejauh mata memandang itu kita melihat ada puluhan kapal-kapal. Dan saya sempat tanya kan ke si nelayan ini kan, kok cuma segini, kok cuma puluhan, bukannya ada ribuan? Ya iyalah, dari satu tempat ke satu tempat kita harus berlayar lagi 1 jam lagi, 2 jam lagi itu ke tempat-tempat yang lain karena terlalu luas juga, lautan luas kok sama ribuan, ada 1.500 kapal yang bertanggar di Selat Hurmus gitu loh. Wah subhanallah, ketika kita berada di situ saya sempat live secara langsung untuk TV1 pada tadi itu. Dan juga habis itu saya dapat kesempatan untuk naik kapal MSC. Kapal MSC ini adalah kapal MSC Mediterranean Ship Corporation atau Corporation, lupa saya. MSC ini kapal milik Italia. Ya cuma kapal ini ya biasa lah, kapal dagang karena sering disewakan oleh istilahnya negara-negara atau perusahaan-perusahaan untuk kebawa barang-barang mereka. Cuma pada saat itu kapal MSC ini sedang disewa oleh perusahaan Zionis. Dan perusahaan Zionis ini adalah salah satu perusahaan yang mendanai perudalan terhadap pengeboman terhadap Gaza. Terus sehingga Iran menahan 2 kapal ini. Kapal-kapal yang lain nggak ada yang ditahan sama Iran. Bebas mereka setelahnya mau ngapain aja. Cuma kalau untuk melewati Selat Hurmus tetap harus mendapatkan izin dari Iran. Izin resmi dengan perizinan, dengan membayar uang fee tentunya ya. Cuma MSC ini nggak boleh berangkat, nggak bisa mendapatkan perizinan karena MSC ini 2 kapal Zionis Israel yang benar-benar tahan oleh Iran. Akhirnya udah saya iseng-iseng lah ya kan, bisa nggak sih kita naik ke atas? Tunggu tuh. Si kepala Hadad ini nelfon kawan-kawan, bisa nggak kita naik ke atas? Akhirnya bisa ternyata naik ke atas. Karena kan kapal itu dijaga ya kan oleh pasukan Iran, dijaga oleh pasukan keamanan Iran. Sampai mendekati kapal itu, akhirnya mereka nurunin tangga. Saya naik tuh di kapal MSC 1 dan kapal MSC kedua. Dan subhanallah di kapal MSC kedua ini ternyata ada ABK Indonesia. Ada 8 orang ABK Indonesia, ada 8 orang istilahnya awak anak kapal ya bro, anak buah kapal ABK, anak buah kapal. Jadi awak kapalnya
orang Indonesia 8 orang. Itu saya naik, udah ketemu sama mereka, ngobrol sama mereka. Saya pikir istilahnya apa ya? Gak diperbolehkan untuk ngobrol sama mereka karena kan ini tahan kan. Nah kan datang ke situ, welcome, bapak istilahnya penjaganya Iran itu penjaga keamanan Iran itu welcome aja. Kita biarin ngobrol, bahkan dikasih satu tempat untuk ngobrol secara terbuka, ngobrol secara bebas gitu, ngobrol secara khusus. Bahkan saya ngambil video dan saya berikan kepada TV One gitu. Dan video ini kan saya bicara dengan bahasa Indonesia, bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka, oleh keamanan Iran. Saya pikir itu akan dilarang. Iya dong, kalau kapal yang mau dijaga sama itu kan kita nggak boleh ngobrol pakai bahasa yang mereka nggak pahami. Mungkin nanti akan berbicara tentang terkait tentang anti mereka kan, itu hal yang biasa itu dilakukan oleh pihak keamanan. Tapi kata pihak keamanan, kamu mau ngomong pakai bahasa Indonesia, silahkan. Ini saya mau ngambil video untuk ditayangkan di TV One, atau saya mau live di TV One. Ya nggak apa-apa, silahkan. Di sini artinya apakah? Artinya bahwa tidak ada yang ditutupi sama mereka. Mereka tidak melakukan kejaman apa tuh. Iya loh, karena kalau mereka melakukan sesuatu yang buruk, ya pasti ketakutan dong. Pasti kita nggak dikasih izin untuk naik ke atas dong. Pasti kita nggak dikasih izin untuk mewawancarai orang Indonesia dengan bahasa Indonesia. Iya dong, ya kan? Tapi karena memang mereka nggak melakukan apa-apa, cuma istilahnya kapal tersebut karena disewa oleh Zionis dan harus ditahan, ya akhirnya ditahan gitu. Sampai akhirnya udah, saya bicara dan wawancara dengan 8 ABK dan Banonga ada 2 ABK di situ, Pak Anwar sama satu lagi Pak siapa saya lupa yang kokinya. Dia tuh bekerja di kapal MSC itu udah 21 tahun. Jadi dia cerita dalam 21 tahun ini tentu saja kapal ini udah banyak tangan sama negaranya biasa berarti anak kayak gitu dan cuma perlakuan friend ini dan perlakuan yang sifatnya manusiawi itu dilihat dari pihak keamanan Iran mau tidak. Jadi nggak dipukuli, nggak istilahnya nggak dizolimi, mereka bebas, bukan semuanya bebas, cuma memang handphone ditahan, ya itulah handphone mereka ditahan untuk keamanan Hermika. Cuma tetap dikasih kesempatan untuk kehubungi keluarga di setiap negara itu, di negara-negara mereka masing-masing itu 5-10 menit, itu setiap kali di jam 9 sampai jam 10 pagi itu diberikan izin lewat WhatsApp. Jadi WhatsApp milik pasukan Iran gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi dari HP mereka ya. Dari HP milik Iran gitu loh. Untuk menghubungi keluarga-keluarga yang ada 3 antara mereka gitu. Tentu saja di bawah pengawasan pihak keamanan Iran gitu loh. Cuma handphone pada saat itu ditahan gitu loh. Tapi masyarakat bilang orang Indonesia itu ABKI dan bilang mereka baik-baik gitu. Dan memang dari bukan cuma ABK Indonesia aja, saya juga ngobrol sama ABK yang lain, dia kan dari Filipina, dia Montenegro dan segala macam. Saya nanya ke mereka, mereka baik gitu loh. Pasukan Iran ini baik. Kita dibawain makanan, dan kan makanan itu kan habis kan gitu kan, harusnya mereka harus beli makanan, tapi nggak dibawain sama Iran. Harus beli maksudnya iya dong. Kalau kapal itu kalau bertengger di mana itu ya mereka harus beli makanan, bahan-bahan makanan itu mereka harus beli. Yaitu di mana, di bunker-bunker biasanya gitu, di pelabuhan-pelabuhan, di kota-kota lainnya gitu loh. Cuma sama Iran hampir makanan-makanan halal itu Iran yang memberikan. Gitu. Kalau ada yang sakit dipanggilin dokter atau harus dibawa ke daratan gitu. Bahkan sampah-sampahnya mereka itu diambil sama Iran. Ini yang nggak terjadi. Bukan kayak tawanan nih, bukan tawanan, makanya bukan ditawanan. Nah, akhirnya setelah saya wawancara udah segala macem, tiba-tiba saya disuruh, ayo cepet turun, kita harus cepet balik. Udah sampai ke daratan baru kita tahu ternyata keadaan di Selat Hormuz masih sangat super berbahaya. Satu waktu bersamaan dengan saya berlayar ke Selat Hormuz, ternyata ada kapal-kapal nelayan yang lainnya berlayar ke Selat Hormuz. 3 dari kapal tersebut itu menjadi target dari drone yang dikirimkan oleh Emirates dan hancur. Emirates langsung yang ngirim. Iya. Jadi perang di tengah Selat Hormuz itu masih tetap ada sampai sekarang. Gitu loh. Yang ditargetkan apa yang di Selat Hormuz? Yang ditargetkan nih kapal-kapal nelayan. Gitu. Kenapa kapal nelayan itu dijadikan target? Karena musuh tidak mengetahui, tidak bisa membedakan istilah mana yang kapal nelayan, mana yang kapal istilahnya militer Iran. Jadi semua kapal nelayan yang
yang kelihatan ya kan ya itu disoal. Makanya kenapa dari jam 10 malam saya sampai jam 4 pagi saya dulu gak ada kapal nelayan yang mau nganterin saya sampai ke tengah Selat Hormuz karena bahaya. Di situ saya baru tahu. Itu baru tahu pada saat Tahu udah balik ketika balik. Tapi udah lah kuliah lu berjalan ke sana ya udah. Apa ya Kang ya? Buat kita istilahnya ya udahlah kalau emang harus meninggal ya udah meninggal kan gitu kan istilahnya ya kapanpun kita bisa meninggal. Kapan lagi kita bisa meninggal meraih itu dua syahidan kan, dimana kita ingin memberikan kabar yang aktual dan juga kabar yang valid terkait tentang apa yang terjadi. Itu sih sebenarnya apa yang terjadi. Saya sampai ke Hormuz, saya sampai naik ke atas kapal, beritain secara langsung, dan berita yang saya sampaikan di Selat Hormuz itu tuh sifatnya langsung. Jadi gak ada yang ditutup-tutupi, lah ada yang istilahnya dia ada edit, gitu kan. Bahkan wawancara saya dengan ABK juga dengan bahasa Indonesia, dan sama sekali gak ada editan sama sekali. Dan apa yang diberitakan oleh TV One juga Masya Allah semuanya istilahnya apa adanya, gitu loh. Jadi apa yang kita sampaikan sampai saat ini di podcast ini pun ya apa adanya, apa yang kita lihat di keadaan Iran ini ya kita lihat, kita rasakan. Dan mungkin terakhir ya Iran tidak kolaps. Memang keadaan sekarang ini keadaan ekonominya sudah sangat sulit ya kan, karena ya tentu saja ketika gak ada kapal yang masuk, gak ada kapal yang keluar, dan juga pabrik-pabrik petrokimia diserang lagi ya, mati berapa hari sehingga istilahnya ya tentu saja barang-barang di Iran ini menjadi naik. Tapi yang subhanallah bahan-bahan dasar, bahan pokok ya kan, kebutuhan dasar dari masyarakat Iran itu semuanya terpenuhi ya. Bahkan BBM sampai saat ini tidak naik ya, BBM masih tetap 20.000 kayak 20 liter itu masih sekitar 15.000 rupiah. Iya. Masih sekitar 15.000 rupiah 1 liter, 20 liter. Kalau di Indonesia dapat berapa? Gak dapat seliter. Pertama gak dapat seliter. Pertama sih dapat seliter, tapi kalau di Iran 20 liter kita bisa dapat, bukan 15.000, 10.000. Iya. Ya itu. Ya sekitar 10.000. Iya, betul. Ala kulli hal. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat Iran masih tetap baik, Iran tidak kolaps, militer Iran masih tetap kuat, masih tetap melakukan serangan-serangan balasannya, dan masyarakat Iran masih tetap mendukung negaranya dan masih tetap hadir setiap malam di jalanan-jalanan Iran. Ini yang luar biasa dari masyarakat Iran. Ini sekali lagi Kang, ya kan, itu pemirsa channel podcast HBI. Ini yang kita lihat secara langsung dengan mata kepala kita. Jadi ini yang kita rasakan. Jadi gak ada kita mau ngarang-ngarang apapun, karena memang ini keadaannya. Jadi gitu. Terima kasih Bib. Masya Allah ya, ada suatu kesempatan besar teman-teman bagi kita bisa berbincang dengan Habib Idrus Al-Hamid, karena beliau ini orang lapangan, jarang ada di tempat. Masya Allah, terima kasih Bib ilmunya Bib. Sama. Dari apa yang disampaikan Habib Idrus Al-Hamid, kita bisa mengambil satu kesimpulan yang penting, bahwa ketika kita menerima atau ketika kita menemukan mendapati satu data, kita tidak bisa serta-merta menelannya mentah-mentah. Kita harus mencari tahu dulu kebenarannya seperti apa, faktanya yang terjadi itu seperti apa, sehingga kita tidak menjadi orang bodoh yang hanya menyerap informasi asal masuk dari siapapun. Yang kedua, saya ingin mengutip salah satu hadis yang ini sering kita dengar di pesantren-pesantren, bahwa ada satu hadis mengatakan mut syahidan awais kariman, matilah syahid atau hidup mulia. Dan syahid Sayyid Ali Khamenei mendapatkan keduanya. Beliau mati sebagai syahid dan beliau juga hidup sebagai orang yang mulia. Terima kasih kawan-kawan HPI yang telah menemani kami. Terima kasih Bib Idrus sekali lagi. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.